Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mas Tonomo Sidam Sekareng Bawon Langgeng. Terima kasih Pak Ketua, Pak Anam, yang saya hormati, para bini sepuh, Romo Anwar, Poro Popo, para ibu, dan seluruh anggota, serta para pegawan. Saya sebelumnya mohon maaf nanti kalau tidak bisa lama, jadi karena terus terang saya menginformasikan kalau Selasa saya nyampaikan kepada Pak Ketua, Pak Anam, Romo Anam, Mas Har, saya Selasa rutin di rumah itu pengaosan, jadi pasraman atau pengajian. Kalau Hindu pasraman, pengaosan di Galeri Gusti. Kalau Pak itu kan sudah tahu teman-teman Joko Dolok, terima kasih dulu launching Galeri Gusti, semua Joko Dolok hadir, termasuk Mas Hari ditunggu sama Bu RT saya, karena mungkin Bu RT jatuh cinta dengan pengobatannya Mas Hari sama mbaknya, ya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, jadi saya nyampaikan sedikit-sedikit saja bahwa tadi disampaikan oleh Pak Ketua, belajar organisasi itu adalah belajar mengerti, memahami etika di dalam berorganisasi. Bahwa organisasi ini kan banyak macam, ada organisasi kepemudaan, pemuda, contoh pemuda Pusura, pemuda Makassar, pemuda Gorontalo, pemuda Madura, pemuda. Nah ini harus pemuda. Jadi kalau ada pemuda Tambak Bayan, pemuda masyarakat Ampel, tapi kalau anggotanya seperti Pak Mul gak cocok ya karena tua ya. Dia harus pemuda itu untuk muda, jangan sudah tua. Ini contoh guyonan. Jadi membukanya biar guyon dulu, biar gak tegang gitu. Nah, organisasi itu ada organisasi masyarakat, ada organisasi agama. Contoh kalau agama ada Nahdlatul Ulama, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Al-Bayinat, ada organisasi banyak. Itu bukan agama, tapi organisasi keagamaan. Jadi harus paham bahwa organisasi keagamaan seperti di Katolik ada apa, lalu di Protestan ada apa, di Hindu ada apa, itu organisasinya. Tapi sebenarnya agamanya beda. Nah, yang selanjutnya ada organisasi perempuan. Ada organisasi perempuan, contoh organisasi perempuan Pertiwi, ada organisasi perempuan Gayatri, ada perempuan Sri Kandi, banyak-banyak. Nah, itu organisasi perempuan yang berkumpul perempuan, pasti bukan banci yang ada di sana, pasti perempuan ya orisinil. Ini jadi mohon maaf kalau yang merasa boti ya, kayak Mbak Anu udah ketawa itu pasti kita ragukan ini perempuan apa boti gitu ya. Oh asli ya. Nah, organisasi itu adalah mengatur tata kelola pertama, mengatur tentang ada visi misi, nanti Mas Har atau Pak Ketua nanti menjelaskan visi misi organisasi. Maka ketika organisasi itu menghidupkan kaum muda, contohlah organisasi olahraga, beda dengan organisasi pemuda, karena organisasi pemuda dan olahraga. Tapi kalau organisasi itu berorientasi kepada pekerjaan, sebenarnya bukan organisasi, tapi seperti organisasi yang melatih mereka untuk jadi satpam, itu bukan organisasi. Bisa jadi CV security. Jadi kalau semua ada organisasi, tiba-tiba dilatih tukang jaga, naik klub jaga, taman jaga, itu sebenarnya CV atau lembaga pekerjaan sebenarnya. Nah kita harus tahu untuk bisa membedakan kepada apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Kalau kita butuh pekerjaan, jangan ikut organisasi. Ikut perusahaan yang melatih kita bekerja. Nah, abdi dalam Joko Dolok tadi disampaikan adalah lahir dari sebuah kesadaran, bukan dari paksaan. Ya, bukan karena paksaan, kesadaran kita untuk satu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 yaitu tentang pemajuan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, dilihat di situ bahwa
harapan kita di dalam proses menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Apa ini bukan baterainya, mungkin sinyalnya ini karena wireless ya, karena tertutup oleh batuan. Jadi batuan kita ini mengandung apa? Karena batuannya itu kalau sama Mas batuan ini mengandung, saya tanya hamil sama siapa ini? Karena harus dicari ini suaminya siapa. Sama kayak nanti, mohon maaf saya punya cerita aneh dengan Cak Anwar. Ada santri saya ngomong bahwa kerisnya mengandung. Saya tanya mudinnya siapa ini? Kok iso ngandung ini, ngandung apa? Baik, dari situ mari kita tahu bahwa organisasi yang ada di Abdi Dalem ini adalah organisasi yang punya visi kepada kebudayaan. Bukan visi hanya kepada kegiatan kesenian. Harus bedakan ya. Jadi kalau seumpama kenapa Abdi Dalem punya visi kebudayaan, kok yang lain gebiar-gebiar, gembreng-gembreng, bikin kegiatan kesenian. Kok kita lebih banyak ada yang namanya kegiatan anggorokasi. Itu adalah proses pendalaman yang memang sewajarnya sebuah organisasi itu ada misi, kesadaran untuk membangkitkan kecerdasan, bukan hanya sekedar menciptakan kegiatan. Kegiatan itu adalah goal. Jadi capaian dari semua apa yang dilakukan. Nah, kita ada festival Jogodolong, itu goal. Dari berapa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita tanam, dari apa yang kita ajarkan, sampai puncaknya kepada festival Jogodolong seperti itu. Di situ sebenarnya. Jadi hal yang paling mendasar Abdi Dalem Jogodolong sebagai organisasi kebudayaan, bukan kesenian. Jadi kenapa kok ada kegiatan anggorokasi, ada kegiatan untuk memacapat, membaca, bukan mocopat ini moco neng perapatan, bukan. Mocopat moco neng perapatan, salah ini. Jadi duduk juga bukan moco papat-papat, moco bab-papat. Jadi moco bab-papat ini sebenarnya membaca siapa? Mocopat iki moco bab-papat atine, tutu atine wong, bukan hatinya orang, hatinya manusia. Sing katanya Mas Har itu, sing ngamuk iku hatimu apa atine wong Mas Har? Hatiku. Karena hatinya manusia itu gaib. Jadi nek sumpama ono cemburu, marah, ngamuk, nesu, pas gondok itu bukan hatinya orang. Itu hatinya manusia yang gaib. Nek hatinya orang itu liver. Itu hanya bekerja sebagai pempompa jantung. Untuk urusan badan serahkan sama Mas Har dan Pak Kuyuban tukang pijet. Ya Mas Har? Nah, karena itu penyakit badan. Kalau penyakit batin belum tentu bisa menyembuhkan. Seperti saya ke sini masuk angin, udah saya sama ibu-ibu sama Mas Har dan kawan-kawan pijet. Makanya dukun itu hanya 2 yang patut kita percaya. Yang lain palsu. Ya Mas Har ya? Pertama adalah dukun beranak atau dukun bayi, yang kedua dukun pijet. Berarti kan Jogodolong tidak pernah ngarang yang lain. Kan dukun hanya 2 yang perlu dipercaya, dukun pijet dan dukun bayi. Nek dukun lione makanya hilang semua, yang tukang menggandakan uang apa-apa palsu semua. Enggak ada ya Mas Har ya. Itulah organisasi. Disitulah Abdi Dalem membangun kesadaran. Kalau tidak punya kesadaran, buat apa kita berkumpul? Buat apa kita sadar? Nah, dari tahun 2021 saya dengan Mas Anwar, dengan Mas Arif, podcast saya, YouTube saya 2021, saya melakukan observasi ya, riset observasi terhadap apa yang kita lakukan untuk menguatkan Abdi Dalem Jogodolong. Kalau yang lain itu hanya nguri-nguri sejarah. Nguri-nguri sejarah, betul. I see. You is privilege is the building. Mungkin kamu hanya mengoreksi tentang bangunan, tapi juga kamu belum mampu untuk membaca building itu sendiri, atau arca atau candi. Nah, saya punya kegelisahan. Dari kesadaran itu saya akhirnya mikir dengan Mas Anwar, dengan YouTube Aksara Jawa, yaitu Podo Joyonyo TV. 2021 bulan April, sekarang 2026, bulan April juga. Sudah 5 tahun saya ada di Jogodolong intensif observasi. Bukan intensif duduk ngombe kopi, bukan. Saya intensif observasi. Apa yang akan saya lakukan dengan observasi ini? Ilmu saya tidak boleh
Artinya tidak boleh hanya untuk saya. Saya ngomong sama Mas Har, ilmu saya dalam observasi ini ingin saya sampaikan. Akhirnya paguyuban seduluran abdi dalem ini punya brand, punya karya yang menjawab keresahan orang lain. Silakan Mbak baca tulisan Prasasti Wurari. Sudah bisa baca semuanya Prasasti Wurari? Bisa mengeja? Belum kan? Nah, diskusi saya dengan Mas TP Yoyo, pemain band saya yang sekarang jadi konseptor semua membaca candi, saya bilang, kenapa candi Batu Bata di rumah saya, Batu Bata ya, Candi Agung, rumah saya Lumajang, saya keluarga dari Arya Wiraraja, karena Lumajang semuanya keluarga kami ini masih menjaga candi nenek moyang saya, yaitu Candi Agung, Pura Agung, Randu Agung, namanya Randu Agung, desanya, kecamatan, keluarga Arya Wiraraja. Kenapa Batu Bata? Kalau Candi Prambanan dan Borobudur itu pakai kuncian. Nah ini pakai kuncian. Ini stopnya, teknik untuk menggandengnya itu pakai kuncian batu. Nah kenapa Batu Bata yang ada di Candi Majapahit, mulai Bejijong, Candi Pari, Batu Bata kok nempel? Ada nggak risetnya? Ini nanti goalnya di sini loh ya. Saya kasih tahu nanti goalnya di kartu saya. Ini kartu saya bukan untuk main-main, tapi sebenarnya untuk mempelajari. Saya diskusi dengan ini tembok di Jogodolo pakai semen loh. Iya, tapi candi milik mbah saya, Arya Wiraraja, Nambi dan Ronggolawe, dan seluruh keluarga saya, termasuk keluarga Sunan Kalijaga, karena Kalijaga itu anak turun dari Ronggolawe, putranya Arya Negara, Aryo Tejo ya, itu ternyata kan dari Madura sebenarnya. Jadi kalau ada orang ngomong Sunan Kalijaga itu Brandal Lukojoyo dari Arab, itu palsu semuanya. Karena artefaknya semuanya tulisannya mengatakan turunan dari Ronggolawe. Ronggolawe, Mbae Kalijaga itu Arya Wiraraja. Kenapa kita tidak bisa baca? Saya tanya tadi, kenapa kok tidak bisa baca Prasasti Wurari? Kenapa kok tidak bisa baca tentang sejarah Kalijaga yang asli? Karena persoalannya ibu bapak belum bisa membaca aksara Jawa. Nah, ya kan? Sepakat ya? Pak D saja punya kerpean, Pak D. Mana kerpeannya, Pak D? Iki tuwek, winginane tak kei. Nah, ini saya nulis sendiri. Saya kuleni kering Madura. Kalau semua dia tanya, Mas Topik dari mana? Kulering Madura. Asli Lumajang, benireng Jebe. Mau tireng Jebe sampean ontong. Nah, dia apa dia? Nah, itu aksaranya. Yang tulisan kertas tadi, Pak D. Nah, ini sepuh saja masih butuh kerpean loh. Butuh kerpean. Nah, sekarang begini. Saya tanya pada teman-teman, nenek moyangku goblok apa pinter? Ya pinter, Mas. Kenapa kok jadi sekarang bangsa saya jadi goblok? Malah keracunan gadget. Sorry. Malah keracunan gadget. Malah doyan nonton HP, tidak nonton karya nenek moyangnya. Kenapa? Karena satu hal. Kita meninggalkan sesuatu yang dekat dengan kita. Saya ke Jepang, ke Kyoto pada waktu itu. Saya berangkat waktu jadi Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur. Saya ke Jepang, ke Kyoto lama. Di Jepang tidak ada pakai huruf Arab. Pakai huruf aksara kanji, katakana, hiragana. Saya ke Thailand, sama juga nggak ada huruf Jawa. Saya ke Arab bersama istri dan anak saya, di toilet aja, WC, tulisan Arab loh. Jangan nanti pas salah, aksaranya Hebreu, Arabik. Nah, itu jelas. Karena apa? Kok hebat orang Arab, kok hebat orang Cina, kok hebat orang Jepang, kok hebat orang Amerika? Karena tidak meninggalkan tulisan nenek moyangnya masing-masing. Sehingga kalau seumpama dikatakan bahwa kita tidak pinter, sorry, nanti saya bilang sama Mas. Loh. Rumus kimia masuk Indonesia tahun berapa? H2SO4, HCl, O2, Mg3 itu masuk Indonesia tahun berapa? 1980-an lah atau 1970. Tapi nenek moyang sampean, ini loh saya kasih tahu. Nenek moyang sampean tanpa rumus kimia sudah membuat keris tahun 200. Oi, hai sadar woi.
Tahun 200 tanpa rumus kimia, nenek moyang saya dan nenek moyang sampean itu sudah membuat keris tahun 200 tanpa rumus kimia dari Amerika. Berarti bisa saja orang Amerika kita yang ngajari. Bukan kita yang belajar dari Amerika. Bukti forensik loh. Ini forensik loh. Kalau di dalam ilmu kriminal forensik ya Mas ya. Material sumber utama itu apa? Sumber material primer. Primer. Bahwa nenek moyang sampean hebat. Sampean yang kurang bisa belajar. Kenapa Mas Taufik? Karena observasi saya, tulisan aksara Jawa di Museum Empu Tantular tidak ada yang bisa membaca. Hingga kita seneng sama bangsa asing, barang asing, tidak seneng sama barang nenek moyang. Nah, hebat enggak nenek moyang kita? Hebat di tahun 200 yang dipegang Mas Anwar. Iki sepuh, ya terang sepuh loh bahan itu kok. Material sudah ribuan tahun nih Anwar ya. Ribuan tahun material ini. Lalu diolahlah orang Mojokerto, orang Sidoarjo, orang Madura, dibuatlah keris. Itu hebatnya nenek moyang kita. Pertama ya, tulis catatan saya melakukan riset. Bukan asumsi, bukan opini. Saya melakukan riset. Yang kedua, candi nenek moyang saya, itu ternyata saya hubungkan dengan ini nggak ada ya, keramik. Oh ada. Ini, contoh ini ya. Contoh ini keramik. Tapi ini gerabah. Ini lempungnya kasar apa halus? Waktu dibentuk, halus apa kasar? Halus. Jadi bata yang dibuat oleh nenek moyang itu untuk menempelkan antara bata dengan bata, ngayak lempung yang paling halus yang ada mengandung kaulin dengan teknik 4-3-2. 4/4 lalu diganci setengah. Nah, itu bukan pakai telur. Pakai telur jadi ini gawe putih telur. Gawe moto Mas ini putih telur ya iki lah, iku putih telur iki. Nah, gawe candi gawe putih telur ya pakai penglihatan kita. Pakai penglihatan. Kalau tekniknya pakai lempung alus. Itu tertulis di dalam beberapa tulisan aksara Jawa. Nah, saya riset loh ya, biar sampean itu Borobudur yang namanya Sailendra Dharma Wangsa Samarawijaya itu Samaratungga. Nah, itu sudah membuat sekian ratus tahun loh. Dengan teknik arsitektural yang hebat. Saya bukan apa-apa, ini ilmu loh. Ini yang di belakangnya Ibu itu sudah berapa ratus tahun. Nah, nenek moyang kita ini hebat. Artinya ketika menatah batu pun semua ilmu besi sudah dikuasai. Bukan dibuat oleh jin. Sementara ini orang menganggap bahwa kita itu candi dibuat oleh jin. Berarti kita itu disuruh tidak belajar oleh orang Belanda. Makanya orang Belanda pada waktu riset mereka berhasil, candi-candi dirusak oleh kolonial Belanda. Termasuk Candi Bejijong. Dulu pernah pernah ada satu gapura candi dirusak oleh Belanda agar kita itu jauh dari ajaran nenek moyang. Tahun 1985, pernah orang Arab meledakkan Borobudur. Agar apa? Ya kita disuruh untuk tidak belajar. Makanya di sini, di Abdi Dalem, hasil riset saya. Nulis sendiri, belajar pelan-pelan aksara Jawa. Saya melahirkan untuk sampean tertarik dengan untuk menghidupkan. Mari kita hidupkan ajaran nenek moyang, mari kita hidupkan. Apa yang mau kita hidupkan? Sedangkan kita belum bisa membaca aksaranya. Kita belum bisa membaca apa yang dipakai ibu itu, 8 arah mata angin Majapahit itu, Nawasanga itu apa, masih belum. Ayo kita belajar, nulis aksara Jawa. Nah, saya kemarin waktu ambal warso Abdi Dalem, saya sudah nyampaikan pada panjenengan. Saya punya hadiah untuk Abdi Dalem. Hari ini saya serahkan kartu aksara Jawa. Nah, ini yang pertama saya ciptakan. Yang ini yang akan dijual oleh Pak Bambang. Ini Pak Bambang belakang saya itu yang punya perusahaan percetakan. Dia yang siap mencetak ribuan. Ini Mas, nanti bentuknya kayak gini. Keren ya? Ya, ada packingnya. Karena terus terang
Pak Ketua, untuk membuat aksara ini saya harus membuat izin haki. Ini haki, hak kekayaan intelektual. Jadi kalau sumama sopo sing gawe kartu aksara Jawa sampai kemarin itu orang Papua minta, Bali minta. Sudah, ini sudah miliknya saya dan anggota saya sebagai anggota Abdi Dalem Jogodolong. Ini M. Taufik Hidayat. Jadi riset saya ini untuk apa? Mengembalikan aksara Jawa. Berdarah-darah. Karena sekian waktu saya harus dengan Pak Anwar itu untuk membuat aksara nulis dulu. Nulis. Ya apa ini? Bismillah. Jadi saya nulis dulu. Nulis, menggambar setiap hari untuk menemukan format. Sebelum jadi kartu ini saya nulis. Aksorone kita ke warna opo, observasi warna, observasi angka, observasi terus melakukan observasi. Jadi mungkin tidak gampang juga pada waktu itu. Ya opo iki? Aksorone tak tulis neng di, iki angkane tegek neng di. Saya melakukan observasi, terus observasi. Observasi sampai jarene bojoku, iki suwi-suwi kertas gambarnya anak entek kabeh iki nah. Saya observasi. Jadi kalau sumama Romo Topik ini lho iki lho Pak, observasi. Jadi kalau seumpama kita membuat patung seperti itu, saya dengan ini gambar, ini namanya 2 dimensi. Kalau belakangnya Pak Andi itu adalah 3 dimensi, 3D. Ini 2 dimensinya. Kita bisa bikin aksara ini dalam bentuk patung bisa, karena dasarnya sudah jelas. Ini saya nuliskan seperti itu. Nah, setelah itu, ini sampai kayak gini, kadang-kadang anakku digambari Doraemon macam-macam ya. Nah, ini hasil. Baru setelah itu, terima kasih loh Anwar, maturun Romo Anwar. Saya, mohon maaf ini rangkaiannya Mas, ini hak paten sudah ya, ini haki, ini hak, ini hak merek, yang satunya hak paten. Jadi kartu aksara Jawa, yang ini haki, yang bungkusnya ini hak merek. Jadi nanti kalau orang-orang, loh, opo dasarnya nih? Nah ini wisan, ono mereknya. Ketika merek ini sudah ada di kita, saya tidak akan menggugat ketika ada Romo Anwar nyetak 2000, Romo Anam nyetak 3000, Romo Arif. Tidak. Kenapa kok saya begitu? Biar aksara Jawa itu hidup. Mungkin kalau ini di tangan orang lain, mesti, wah sampean kok nyetak 3000? Tidak. Saya dengan haki ini saya pegang, Mas Har, dengan haki saya pegang, saya tidak akan protes. Ketika orang membuat 3 juta aksara Jawa, kartu aksara Jawa dicetak, saya nggak akan nuntut. Inilah kebesaran kita sebagai abdi dalem. Karena pesannya, uripno aksara Jawa, ben anak turun iku mulya. Itu ya pesannya nenek moyang. Itu akeh. Nah setelah itu saya digitalkan. Ini sebelum kartu loh ya. Saya nyoba satu persatu, tak komputer, ono sing bleset. Mohon maaf ini bleset ini, ukurannya cemet. Mari saya. Ternyata banyak ya. Ratusan juta saya sama Mas Anwar mulai 2021. Ini loh bos, penyet KB bos gambarnya bos. Tapi tak kempit terus, ono sing penyet, gak sesuai presisi. Nah ya. Ternyata untuk menghidupkan matur nuwun Romo. Untuk menghidupkan aksara Jawa butuh perjuangan saya. Tapi ini milik sampean. Beda kalau semuanya ini dimiliki di luar abdi dalem. Karena ini milik keluarga besar abdi dalem, saya secara pribadi, kenapa kok saya berbagi bekerja terus ini? Karena nanti biar tidak orang-orang, wah aku melok cak monyong malah tambah melarat. Nah ini sampai sambat terus ini. Ya, sambat terus, wah aku ngene kan ya. Wis ojo ngetokno duit ben aku ae, gak apa-apa sing melarat aku. Sing penting awakmu mulya bangsaku iki. Ini untuk apa? Ini modal dasar untuk hidup yang akan datang, bukan untuk hidup hari ini. Jadi aksara Jawa ini kalau semua aksara Jawa tertulis di makanan, mohon maaf ya Pak Ketua, kalau ini aksara Jawa wis urip nang tulisan makanan, sukses. Ini tanyakan Gus Beni, saya punya stand, oh Mas Har aja, jangan ini terlalu tadi combe saya. Ini biar kawan saya. Ya Pak Mas Har, SPK ku Mas Har. Satu hari 3.500 sepeda motor yang parkir ketika rujak ditulis aksara Jawa, mie jancuk ditulis aksara Jawa, rawon ditulis aksara Jawa.
Satu hari 3.500. Ini partner saya yang tiap hari nemenin. Silakan datang ke SWK Ketintang. Saya tidak ngambil uang parkir, tapi saya menghidupkan. Daripada kehilangan uang 3.000 parkir, 3.000 parkir, tapi kehilangan 50.000 orang makan, kan lebih baik hilang 3.000. Itu loh konsepnya. Tapi ketika ditulis aksara Jawa, ternyata orang berbondong-bondong. Ya mugo-mugo. Nah, terus ini angle terakhir. Saya butuh sekitar 5 menit lagi. Gunanya apa? Boten. Gunanya apa kartu aksara Jawa? Kartu aksara Jawa tadi sudah dimainkan sama Romohar. Ya, kartu aksara Jawa. Fungsinya permainan. Fungsi pertama ya, main hono coroko sing ngantuk sabar. Batine turu, opo awak sing keturun. Ngono ya. Nah, itu. Kan kenan loh, belum tentu loh lagi asik lalu damai gitu bisa. Nah, kartu aksara Jawa punya fungsi 3. Yang pertama untuk permainan. Catat ya. Bermain. Jadi orang kampung mau apa-apa main hono coroko. Biar apa? Tidak pakai lentre, tidak pakai kartu remi. Mas Nesi, kartu remi dari mana? Roma. Kenapa kartu remi dari Roma? Makanya ada queen, ada king, ya Kak? Nek sing pinter-pinter wis jelas dia mau tak ramal loh Jan. Kon iku pinter biyen. Saiki kok dadi bodoh. Iku wis bagian ngene. King, Roma berarti remi. Nek lentre dari mana? Domino dari mana? Cino. Nah, sekarang pakai ini. Permainan. Yang kedua, ini saya sudah ke Kementerian Pendidikan, kemarin saya ke Dinas Pendidikan, kepingin bersurat agar nanti ketika ada Menteri Pendidikan, itu gunanya bisa jadi pelajaran sekolah. Untuk mengenal. Karena nanti metodologi, ini ada yang guru nggak nih? Ada yang ibu guru, bapak guru? Ada yang guru? Kalau guru pasti tahu, metodologi pendidikan untuk pendidikan SD itu mengenal aksara Jawa. Untuk SMP membaca aksara Jawa. Kalau untuk SMA menulis, kawitane aku lungguh neng Joko Dolog nulis, itu SMA. Kalau membaca itu tentang membaca dalam bentuk prosa dan tulisan. Kalau masih SD itu niki Mas Arif. Oh, itu mengenal. Sama dengan ini Budi, ini Bapak Budi. Itu metodologi. Nah, yang terakhir, ini untuk khusus Bapak-bapak ya, tadi mau dipakai sama saya tak serahkan loh. Ini untuk tujuan spiritual. Rahasianya, matur nuwun Kang Mas. Tujuan spiritualnya adalah kartu ini ternyata punya kekuatan. Ya. Aksara Ho. Muga-muga gak ono sing krungu, mek kita. Aksara Ho itu dipakai kalau ada rumah punya usaha. Ho itu hurib, wening, suci. Jadi kalau punya usaha pasti usahanya sukses. Kalau sumama dagangan jajan, dagangan keris, dagangan pentol, aksara Lo, laris. Ya. Oh iya ketok gak usah mik. Lo, laris. Kalau sumama jadi waras, sehat, wujuti hono tan keno kiniro. Itu pasrah kepada Tuhan. Coba Pak, aksara ya kan? Wujuti hono tan keno kiniro. Kemampuan manusia terbatas, tapi kuasa Tuhan lebih luas. Waras. Itu nanti para spiritual pakai itu Mas Har. Ya, itu tugas spiritual. Jadi kartu ini punya fungsi. Kemarin kan ditanya, loh Mas ini kalau semua ini khusus spiritual. Khusus spiritual, maka dia punya kemampuan untuk membaca ini. Termasuk tadi meramalkan kawan-kawan. Iki mantep apa enggak? Yakin enggak nih tadi jodohku? Ada cara mainnya, Pak Ketua. Jadi kalau ada 4 kali 3 itu nanti salbiah, mani, maknawiyah 15 tahun, 30 tahun, 45, kunci 50. Nah itu nanti kelihatan. Kunci dari 30 kalau adalah ho berarti sugih hari itu. Berarti dia lahir ganjil. Tapi kalau 30 nggak ada ko berarti aksorone kerso, berarti kerjanya sebagai petugas seperti aparat, satrio lah maksudnya. Nanti kalau kita meramalkan orang lain bisa semua ini. Tapi kalau melamarkan pasangan kayak Mas Har sopo Mas Har jenenge Supriyanti, Suprio apa Supriyanti ngono. Kok pas sampean iki hombreng Mas ketoke ngono enggak boleh, enggak bisa ya. Dari Supriyanto jadi Supriyanti. Bila sing diramal banci. Gak iso Mas, kudu jelas kelaminnya ngono lho.
Jadi aksara ini punya fungsi spiritual. Nah, itu ya, cekak cukupe seperti itu. Aksara ini silahkan dipelajari, dimainkan, lalu dijadikan syarat. Karena kita kalau nyarati agak rumit, sekarang sudah ada syarat. Ini loh produknya saya sebagai keluarga besar seduluran abdi dalem Jogodono. Saya sebagai bagian dari keluarga besar seduluran belum tentu bisa punya. Saya cek di Kemenkumham tidak ada, di Jogja tidak ada kartu ini, di Bali tidak ada, semuanya hampir di Indonesia tidak ada. Musuh saya yaitu tadi Remi, Camhong, Domino, musuh itu di Kemenkumham tidak ada. Sampai kemarin waktu itu nggak ada Mas Topik. Ini baru, ini dasarnya apa? Ya dasar iki Pak. Dasarnya saya membuat ini loh pencarian saya. Pencarian ini ya, pencarian. Jadi silahkan kartu ini bisa sampean bisa belajar menulis, setelah itu bisa membaca, setelah itu bisa meramal, bisa ngobati batin. Nek loro badan Mas Har, nek loro batin urusane dhewe. Dengan aksara Jawa. Iya toh? Loh, nek loro batin kan beda wek loro kadas kaya aku. Nek loro kadas ya ketokonozole, simproksin, tiamisin iku obate raja singa berarti yo. Tiamisin 50 gram. Hah, kepadil ya raja singa kan. Nah itu. Loh, aku iku obat-obatan sadurunge aku dadi dukun aku tabib. Padahal ya. Ngangkane ya. Jadi silahkan. Kalau ibu punya penyakit badan, silakan ke Pak Har. Tapi kalau penyakit batin dengan ini. Tapi juga Mas Har juga bisa menggunakan ini. Ini aksara Jawa, ini tulisan nenek moyang loh. Kalau tulisan yang ada di ibu, yaitu ABC itu huruf Latin. Milik Amerika Latin. Ini tulisannya sampean. Nenek moyang sampean. Kalau tidak omongan sampean, karena saya tahu di sini ada sebagian yang sudah reinkarnasi. Saya tahu sebagian sudah ada yang reinkarnasi nenek moyang. Saya kerasa. Kadang-kadang teko iki kok adem. Tapi saya nggak ngomong. Nama Nesi, oh reinkarnasi melarat iki Nesi. Oh panas terus sih kartunya yo. Mau Har sendiri loh yang ramal. Saya ini tidak mengajari untuk saya, Mas Har, ramal Nesi. Bisa, Pak Ketua bisa sudah. Iya wes. Nah, oke, secara pribadi kita serahkan Pak Ketua. Ini Pak Ketua, saya serahkan semuanya. Ini dibagi nanti cukup 20 aksara. Nggih, monggo Pak dibuka. 20 acara, silakan syarati keluarganya DVD. Pelajari. Nanti saya tidak promo, tapi ini ada Pak Bambang. Pak Bambang, izin Pak Bambang bisa berdiri sebentar. Pak Bambang ngadeg dhisik lah, ben ibu-ibu ngerti. Pak Bambang ini jomblo tapi pengusaha. Pak Bambang, nah ini temannya Pak Mul. Nah, terima kasih Pak Bambang. Nah, Pak Bambang ini yang akan pertama perdana akan mencetak ribuan kartu. Silakan, saya bilang. Pak Bambang, salam hormat. Cetakan seake-ake, distribusi nang warung-warung, distribune. Ya saya nggak ngajar ya. Sumama, kula niki panti pijet plus-plus keping laris. Kok aja ngomong-ngomong, panti pijet ngono ae. Sing plus-plus kan sampean. Sampean dudu kon, nek kon niku badan, nek plus-plus iki batin. Nggih, monggo. Ini saya serahkan semuanya. Nggih, nanti dibagi. Nah, kalau yang baru, yang sudah kartunya sudah dalam bentuk laminasi. Ini sudah, karena ini, mohon maaf, yang ini cetakan batin. Kalau semua untuk abdi dalam, ya nggak apa-apa nanti diurut sama mbahnya. Kayak nombai ben diurut, kasihkan 20-20 mbak. Kelaper 20, keriting terserah satu-satu. Itu wis obat, itu jangan gambar. Nanti saya minta tolong Pak Bambang. Pak Bambang, mau lewat Pak Ketua, opo lewat Mbah Mul, tolong tidak perlu menghubungi saya Pak Ketua. Lewat Pak Bambang, siapa saja yang butuh syarat dengan kartu ini, para dukun lentrik, nek gak iso ajar neng Har, nek gak iso ajar neng Nesi, nek gak ajar neng opo kok Pak Ketua diajari, kok belajar. Ben ono iso ngeramal kabeh. Duduk berarti ben iso kabeh, punya pengetahuan, punya kemampuan. Nek jarine yai ku iku al mautu bil ilmi. Ono wong mati karena gak duwe ilmu, gak iso kerja. Tutup mati karena apa-apa, mati karena gak duwe ilmu kaya wong gendeng rumah sakit jiwa. Tapi nek abdi dalem wis iso ngeramal kabeh, sumpah masak Surabaya butuh peramal kan enak. Sekolah, oh Pak Har, sekolah SMP iki, Mbak iki, Mbak iki. Nah, gitu loh. Jadi ilmu ini tidak dikuasai, minimal seluruh anggota abdi dalem bisa ngeramal, bisa baca kartu, bisa merubah, bisa ngobati. Kan oleh sampingan.
Kan halal. Yang penting gak macet gini, hari macet gini kudu 30. Gak iso hari iki mesti ngene. Nggih. Oh, kombreng. Oh, kombreng. Supranti ku tapi tak rasane kok banci ngono iki. Wah iki pikirane dhewe sik Ponorogo gemblak. Dadi sik ilmune ya gemblak. Enggak itu guyon, Mas. Ya, ini kartu yang baru dari Pak Bambang, rencananya nggak tahu Pak Bambang mau kapan. Ini aja sudah bisa jadi sikep loh. Karena ketika aksara ini ditaruh di rumah, nenek moyang hadir. Podo ditukai dupo. Ini tulisannya nenek moyang. Saya ini riset, Bu. Nyari. Kenapa Mas Topik kok gak biyen iku eker ya? Kok gak kawi? Kawi itu yang keberapa, Pak? Kok gak Sansekerta? Sansekerta keempat, Pak. Ngono. Kok gak Palawak? Palawak ketelu, Pak. Kawi kedua, Palawak ketiga. Nek dihitung, Jawa iku 20, kawi selawe 45, ditambah Palawak 33, jadi 78. Ditambah Sansekerta 20, berarti 98. Ditambahi Bapak berapa? 99, ditambahi Allah 100. Iku rahasiane. Jadi saya ngambil yang pertama Aji Soko, yang kedua itu ngikut semua. Ayo Har, hitung-hitungan. Aksara Jawa 20 ditambahi selawe piro? Wah lambat iki. Makanya dia nek duit gak patek gablek, mendem dhisik bareng ini minggat. Ya Pak Ketua bener. Hitung-hitungan gak patek pinter deh. Utang yang paling pinter deh. Ya, paham ya Ibu? Saya sudah serahkan kepada Pak Ketua, nanti biar dijejer aksara Jawa. Nggak perlu dijelaskan. Teori tidak penting. Praktekkan, belajar. Mas Har sudah paham loh ya? Diajarkan yang lain. Ini nggak perlu tanya jawab, saya akan langsung ngajar lagi. Ngasih pengajian di rumah, karena santri-santri saya sudah datang ini dari Tuban. Mas Beni ini sama. Iki Lumajang, iki Tuban. Jadi nenek moyang asli ini. Ronggolawe. Aku yo nambi. Tapi bapak DE bapakku podo, Arya Wiraraja. Sama semuanya, kita ini anak turun Majapahit. Sekarang kan saya nanti kalau sudah gitu bisa tahu nanti rahasia Mas. Untuk ngerti beliaunya reinkarnasi berapa saya bisa. Lewat kartu loh ya, jangan saya. Lewat kartu, kocon dewe tak tonton. Oh gini. Tapi aku gak, ya Pak gak apa-apa wes. Oh no, nanti itu privat di rumah, di tempat saya. Karena kayak gitu kan gak iso dibuka umum ya Bu ya. Nanti aku reinkarnasi ke piro, aku kaya apa, kudune kaya apa. Nah, tapi saya gak ngajari persekongkolan dengan bahan jelek. Tapi saya kepingin ngajari api, ben ajaran nenek moyang itu hidup, sehingga sampean punya kemuliaan. Wes, iki mulai adem matur nuwun. Rahayu, rahayu sagung tumati. Matur sembah nuwun, nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wes. Tinggal sana, Gus.